Pemirsa, intens investigasi, memanas, dan siap meledak. Pertempuran hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agaknya dipastikan akan memasuki babak paling krusial yang mengguncang publik. Bagaimana tidak, sebuah sinyal bahaya baru saja dinyalakan. Pihak Ruben Onsu dikabarkan siap mengambil langkah mengejutkan yang akan membungkam segala tudingan miring di meja persidangan. Bukan lagi sekadar perang narasi, sebuah fakta raksasa yang selama ini terkubur rapat di balik dinding megah rumah mewah di kawasan Cilandak akhirnya akan ditelanjangi habis-habisan oleh kuasa hukum Ruben Onsu. Lantas, ada rahasia besar apa di balik angka fantastis miliaran rupiah? Dan siapa sosok kontraktor misterius dalam pembangunan rumah tersebut? Benarkah ada sebuah gerakan diam-diam hingga isu pengosongan rumah yang memicu kecurigaan kubu Ruben? Dan bagaimana fakta sebenarnya di balik teror debt collector yang santer dikabarkan berkeliaran di lingkungan tersebut? Benarkah ada skenario jahat yang diduga sengaja dibuat untuk memframing Ruben Onsu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Babak baru gugatan hak asuh anak yang dilayangkan Ruben Onsu terhadap Sarwendah kini memasuki fase yang paling menegangkan. Menjelang sidang lanjutan dengan agenda mediasi yang akan digelar pada Rabu 22 Juli mendatang, sebuah kepastian yang menghebohkan akhirnya datang dari kubu sang presenter kondang. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben Onsu dipastikan siap turun gunung dan hadir berhadapan langsung dengan Sarwendah. Minola bahkan dengan tegas mengatakan kalau kehadiran Ruben ini sekaligus menjadi tamparan keras untuk membungkam mulut-mulut yang selama ini menuding kliennya mangkir atau pengecut pada sidang perdana. Sidang mediasi Ruben Onsu itu akan dilakukan hari Rabu, tanggal 22 Juli jam 10, dan kalau tidak ada halangan, Ruben akan hadir dalam sidang mediasi tersebut. Karena memang seperti yang kami sampaikan, sebaiknya di mediasi itu semua prinsipal hadir agar mediator bisa berupaya untuk melakukan mediasi, ya. Biar nggak dibilang juga nih Rubennya mangkir lah, pengecut lah gitu ya. Padahal agenda sidang pertama kemarin masih belum memerlukan prinsipal itu hadir. Tak hanya soal kesiapan perang di meja mediasi, Minola Sebayang akhirnya meledakkan sebuah fakta yang selama ini disimpan rapat-rapat. Hal ini terkait misteri rumah mewah di kawasan Cilandak yang selama ini ditempati Sarwendah dan anak-anak. Siapa sangka rumah megah itu awalnya adalah rumah tua yang dibeli secara lunas oleh Ruben Onsu. Namun demi memenuhi keinginan bersama sebelum bercerai, rumah itu direnovasi besar-besaran hingga menjaminkan sertifikat ke bank demi pinjaman fantastis senilai 10 miliar rupiah. Yang lebih mengejutkannya lagi, Minola bahkan menduga adanya kejanggalan, di mana Ruben yang membayar seluruh biaya miliaran tersebut justru tidak dilibatkan dalam proses pembangunan, yang ternyata kontraktornya adalah ayah kandung dari Sarwendah sendiri. Jadi yang mau kami sampaikan, ini bukan ingin membuka aib atau bukan ingin menjatuhkan seseorang, tapi kami harus jelaskan, harus klarifikasi, meskipun karena seringnya kami klarifikasi, akhirnya orang-orang berpikir, wah ini raja klarifikasi nih Ruben Onsu dan tim kuasa hukumnya. Tidak jadi masalah agar semuanya menjadi jelas. Nah, rumah Cilandak itu sejarahnya adalah dulu rumah tua yang dibeli oleh Ruben, ya, lunas. Dan kemudian sertifikatnya juga sudah sertifikat atas nama Ruben Onsu. Nah, kemudian karena keinginan mereka atau keinginan dari S agar rumah itu direnovasi, diperbaiki sehingga menjadi rumah yang
seperti apa adanya hari ini, ya, rumah yang dibanggakan. Akhirnya Ruben menjaminkan kembali sertifikat rumah tersebut ke bank untuk mendapatkan pinjaman agar rumah tersebut dapat direnovasi, ya. Jadi inilah sehingga timbul kewajiban di bank yang sekarang ini mulai dibuka oleh pihak sebelah bahwa ini rumahnya akan dilelang gitu ya, karena ada macet kan begitu ya. Jadi kami ingin menceritakan segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah rumah tersebut. Nah, jadi ketika sertifikat rumah yang sudah dibeli itu dijaminkan untuk kepentingan renovasi sehingga tampak seperti apa adanya hari ini, itu Ruben mendapatkan pinjaman ya senilai 10 miliar. Ya, 10 miliar, 10,1 miliar. Ya, 10,1 miliar dan kemudian yang dijaminkan tentu adalah sertifikat rumah tadi itu yang di Cilanda itu. Nah, buat apa nih uangnya 10 miliar ini? Tentu uang 10 miliar ini digunakan untuk renovasi, untuk biaya kontraktor kan begitu ya yang melakukan renovasi atau pembangunan rumah tersebut. Nah, kalau menurut keterangannya Ruben, kemarin kami ngobrol, di awal-awalnya itu Ruben masih disertakan ketika bicara dengan kontraktornya. Tapi kemudian lambat laun Ruben tidak pernah lagi disertakan, tidak pernah lagi dilibatkan. Mungkin juga karena kesibukannya sehingga jalan sendiri nih dengan kontraktornya terkait dengan masalah bagaimana rumah itu nantinya akan dibuat. Ya, jadi kok dikatakan bahwa itu karyanya dia, mungkin ya akibat mungkin selama ini dia yang berbicara dengan kontraktor sesuai dengan seleranya rumah itu mau dibuat seperti apa desainnya. Nah, kebetulan kontraktor yang membangun renovasi itu adalah keluarga S sendiri, ya. Jadi mohon maaf, bukan artinya itu ingin membuka aib, itu adalah ayahnya sendiri, ya. Tapi yang bayar biaya-biaya itu adalah Ruben dari nilai yang tadi sudah dikatakan dijaminkan ke bank itu. Ketegangan kian memuncak ketika pihak Ruben Onsu mencium adanya pergerakan mencurigakan. Minola Sebayang mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menerima kabar mengejutkan di mana Sarwendah yang diduga secara diam-diam sudah mulai mengosongkan dan meninggalkan rumah Cilandak tersebut. Kubu Ruben menilai tindakan Sarwendah ini sangat tidak etis dan seolah menyembunyikan sesuatu. Minola bahkan dengan tegas menyatakan bahwa kabar kepindahan itu seharusnya disampaikan kepada Ruben Onsu, bukan karena Ruben ingin mencampuri urusan pribadi Sarwendah, melainkan karena saat angkat kaki dari rumah itu, Sarwendah membawa serta 2 buah hati kandung Ruben Onsu. Nah, kami tidak tahu ya, karena selama ini kan rumah itu ditempatin. Ya, karena itu kan rumah sesuai dengan apa yang diidam-idamkan kan, gitulah kira-kira intinya ya. Desainnya juga mungkin adalah desain yang khusus sesuai dengan selera yang memesannya gitu. Tapi apakah sekarang itu masih ditempati atau tidak? Karena masalah ini sekarang menjadi semakin besar di masyarakat, apalagi dikait-kaitkan dengan jangan pakai rumah yang menjadi hak bersama untuk melakukan usaha apapun kan begitu artinya ya. Jadi akhirnya apakah hari digunakan, ditinggali atau ditempati kami belum tahu. Hanya saja memang beberapa hari yang lalu ya, di akhir minggu lalu itu kami mendapatkan kabar burung ya dari klien kami juga yang juga mendapatkan kabar burung bahwa rumah itu sudah mulai dikosongkan, mulai ditinggalkan dan mereka mencari tempat kediaman baru yang tidak lagi bertempat tinggal di rumah tersebut. Tapi ini belum ada kabar pastinya karena bagaimanapun harusnya terkait tidak menempati rumah itu lagi dan kemudian pindah ke tempat yang lain, ini juga harus disampaikan kepada klien kami, bukan karena klien kami ingin tahu ya pindah kemana dan apa alasan pindahnya, tapi karena bersama-sama dengan S itu ketika dia pindah ada 2 anak Ruben Onsu yang juga ikut bersama dengan dia. Puncaknya, Minola Sebayang membongkar tuntas teror isu debt collector yang santer disebut-sebut mendatangi rumah Sarwendah. Dengan analisis hukum yang sangat tajam, Minola mematahkan opini publik dan menyebut isu itu janggal.
Menurut Minola, pihak bank tidak akan pernah mengirim debt collector ke rumah untuk kasus kredit properti macet, melainkan melalui mekanisme lelang resmi. Minola pun melontarkan kecurigaan yang sangat menohok bahwa munculnya isu debt collector di rumah tersebut patut diduga sebagai akal-akalan jahat untuk memframing situasi demi menyudutkan Ruben Onsu. Debt collector itu tidak akan pernah dikirim oleh bank kalau itu berkaitan dengan masalah kredit macet. Ya, di mana sih ada debt collector? Tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan masalah kendaraan, mobil, mungkin masih ada beberapa debt collector yang berkeliaran, karena di dalam kontrak leasing itu biasanya kan ada juga kuasa untuk menarik kendaraan. Jadi debt collector itu pasti tujuannya adalah menarik kendaraan. Pernah nggak ada debt collector datang ke rumah orang kredit macet untuk menarik rumah? Nggak ada. Pasti prosesnya adalah proses yang melalui mekanisme hukum. Ya, lelang misalnya salah satu diantaranya gitu loh. Jadi bukan dengan debt collector. Nah, jadi ini yang saya katakan tadi itu, ya. Mau 15 orang, mau 20 orang, mau 500 orang, buat apa debt collector keliling-keliling di rumah tuh ngapain gitu loh. Rumahnya nggak akan kemana-mana. Sertifikatnya lagi dijaminkan. Kan begitu. Jadi kalau memang misalnya ada apa-apa, ya panggil orang yang berhutang. Ya. Terus kemudian kalau memang tidak ada restrukturisasi atau tidak ada keringanan, tidak ada negosiasi, tinggal lelang rumahnya. Bukan dengan mengirim orang ke lokasi rumah tersebut. Jadi kalaupun ada situasi seperti ini, kan patut diduga ini. Ini pasti kan udah akal-akalan untuk mencoba memframing suatu situasi dan kondisi. Karena saya yakin banknya nggak akan mungkin mengambil tindakan yang sekonyol ini. Hampir secara bersamaan kabar ini yang berkembang, Sarwendah tiba-tiba muncul di media sosial dan membuat pengakuan mengejutkan. Lantas, seperti apa kondisi nyata rumah mewah di Cilandak saat tim investigasi melakukan investigasi langsung ke lokasi? Dan seperti apa pengakuan jujur Ketua RT setempat terkait rumah ini? Tengah meledaknya kecurigaan pihak Ruben Onsu soal pengosongan rumah secara sepihak, Sarwendah yang sempat vakum beberapa waktu akhirnya muncul ke permukaan. Lewat unggahan konten A Day in My Life di akun media sosialnya, Sarwendah tampak memperlihatkan aktivitas paginya saat menyiapkan bekal dan mengantar kedua putrinya, Thalia dan Tania, di hari pertama sekolah. Ini adalah hari pertama anak-anak sekolah. So, let's go. Anak-anak masih tidur. Kita siap ke dapur. Udah selesai bikin bekal. Udah selesai beres-beres. Let's go. Selamat pagi. Ya, maaf kan. Baru pindahan, jadi nggak baru sih. Cuman beres-beres sebulan. Kita mau berangkat sekolah. Hari pertama, semangat. Oke, selesai hari ini. Dan aku masih ada kegiatan lagi, jadi langsung lanjutkan kegiatan. Guna membuktikan kebenaran pengakuan pindah rumah yang memicu kekecewaan kubu Ruben Onsu, tim intens investigasi langsung terjun melakukan penelusuran mendalam ke kediaman mewah di kawasan Cilandak tersebut. Dari pantauan eksklusif tim kami di lapangan, suasana rumah megah bernilai fantastis itu kini tampak begitu senyap dan sepi. Di area garasi hanya terlihat beberapa kendaraan, salah satunya sebuah mobil putih yang terparkir. Bahkan saat tim kami kembali memantau pada malam hari, rumah tersebut seolah kehilangan denyut kehidupannya, gelap, sepi, dan benar-benar seperti tak lagi berpenghuni. Permisi.
Selain tampak sepi, ketua RT di lingkungan kediaman tersebut pun akhirnya angkat bicara dan memberikan kesaksian yang terkait situasi sebenarnya rumah tersebut. Sang ketua RT secara tegas membantah adanya isu kedatangan debt collector atau pihak bank yang membuat heboh publik. Namun ketua RT membenarkan bahwa Sarwendah dan timnya memang sudah terlihat mencicil dan mengangkut barang-barang keluar dari rumah tersebut. Debt collector pun belum ada yang datang ke sini. Mungkin karena mereka tahu sudah rumahnya di sana, mereka nggak perlu konfirmasi ke sini. Ya paling itu aja sih, mereka udah bawa barang. Ya kita berpikir positifnya mungkin nyicil dulu kali ya. Itu belum semuanya. Kalau sudah dieksekusi atau apa kita nggak tahu, KPKNN kan nggak tahu juga prosesnya kemana kita. Karena belum ada pihak bank yang datang ke saya gitu. Kalau dikosongin belum tahu. Karena masih ada timnya dia yang suka lalu lalang lah melintasi lingkungan sini, masih ada anak buahnya, security-nya ya. Jadi nggak benar-benar kosong, kalau benar-benar kosong baru tuh. Karena masih ada aktivitas di dalam walaupun nggak selama yang sebelumnya. Di saat kabar tentang pindahan Sarwendah tengah bergulir kencang. Lantas, bagaimana reaksi putra sulung mereka, Betran Peto, saat ditanya soal kepindahan sang bunda? Benarkah Onyo mengaku sama sekali tidak tahu menahu dan ia tidak diberikan informasi apapun oleh Sarwendah terkait kepindahannya? Babak baru konflik rumah dan hak asuh anak yang makin panas ini rupanya sampai ke telinga sang putra sulung, Betran Putra Onsu atau Onyo. Namun, saat dicecar awak media mengenai kepindahan Sarwendah dari rumah Cilandak, Onyo justru memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Onyo mengaku sama sekali tidak mengetahui kabar kepindahan ibunya, dengan alasan tengah disibukkan oleh jadwal kuliah yang padat serta deretan proyek syuting sinetron dan musik. Aku nggak itu bang, nggak lihat, benar-benar nggak lihat. Gitu. Aku sekarang lagi jarang buka sosmed. Aku sekarang lagi fokus untuk ada project sama Enjan, ada project sama Kak Anggis lagi gitu. Jadi buka sosmed itu bukan cuma liatin, maksudnya kegiatan-kegiatan siapapun itu gitu. Ya, ada ngabarin nggak kali? Enggak. Atau nanya mungkin soal pindahannya. Enggak. Tapi Nyok menyayangkan gak sih Nyok? Karena kan itu juga pasti ada kenangan kamu di situ juga gitu kan? Di rumah lama itu. Yang terbaik aja buat Bunda. Tak hanya memberi tanggapan dingin soal kepindahan Sarwendah, Onyo juga membeberkan kondisi terkini sang ayah tercinta yang menurutnya berada dalam kondisi yang sangat bugar, sehat, dan segar. Yang menarik, saat awak media menyinggung soal polemik video klarifikasi berbahasa Inggris dari Giorgio Antonio yang dinilai tanpa kata maaf untuk Ruben, Onyo lagi-lagi menunjukkan sikap cuek yang begitu tegas. Onyo mengaku tidak tahu menahu dan tidak mau ambil pusing dengan klarifikasi pria tersebut. Kondisi ayahku baik-baik aja, dia baik lah, dia segar, dia sehat selalu gitu. Gitu aja sih. Sedikitnya mungkin si Gio kan juga udah minta maaf nih Nyo di medsos. Siapa? Gio. Aduh, abang. Mungkin kalau seperti untuk apa masalah itu bener aku nggak lihat. Abang ngomong kayak gitu, minta maaf gimana? Minta maaf Klarifikasi bahasa Inggris. Oh, sorry aku bener-bener ngeliat juga. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.